Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Hindra dan juga teman-teman semua. Kami dari Fasil 16, Masa Bimbingan Kanisya FK4 2022. Dan agenda kami untuk hari ini, Prof, yaitu sesi sharing session dan juga wawancara bersama Prof. Hindra sendiri. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya, Prof, telah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk bergabung bersama kami di Zoom meeting hari ini. Untuk itu, daripada berlama-lama lagi, akan saya serahkan dan akan saya mulai acara ini, dan kemudian kepada moderator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Profesor Hindra dan teman-teman sekalian. Pada siang cerah kali ini, kami Fasil 16 Mabim Kanisya akan mengadakan wawancara visit dokter. Wawancara ini pastinya akan sangat insightful dan bermanfaat dengan pembicara kita yang sangat luar biasa, yakni Profesor Dr. Hingki Hindra Irawan Satari, dokter spesialis anak konsulen. Sebelum dimulai, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mahira Arifah Saraswati, selaku moderator dari wawancara visi dokter kali ini. Selamat siang, Prof. Makasih, Mahira, atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilona Alma. Dan sebelum memulai sesi wawancara pada kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Prof. Hindra yang dapat meluangkan waktunya untuk wawancara pada kali ini. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan pertama, bagaimana kabar Prof. Hindra hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, alhamdulillah sehat ya dok. Prof, baik, saya akan memulai wawancara kali ini dengan pertanyaan pertama, yaitu dengan identitas diri dari Prof. Hindra. Nama saya Hindra Irawan Satari. Saya biasanya dipanggil Hingki. Saya saat ini guru besar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di FKUI RSCM Jakarta. Saya dokter spesialis anak, konsultan penyakit infeksi dan pediatri tropis. Jadi saya di FK Unpad sampai tahun 1981. Terus saya ke Puskesmas. Saya di Puskesmas di Kabupaten Bandung, di Bale Endah, terakhir sebelum meninggalkan Bandung tahun 86. Kemudian saya spesialisasi di bagian ilmu kesehatan anak FKUI, RSCM, terus menyelesaikan pendidikan spesialis tahun 92. Kemudian saya ke WKS kedua, saya wajib kerja sarjana kedua ke Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Mana, Bengkulu Selatan, selama 1 tahun. Kemudian tahun 94 saya kembali ke Jakarta karena diterima jadi staf di Divisi Infeksi Pediatri Tropis Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Kemudian tahun 95 saya ke Liverpool, ke School of Tropical Medicine. Saya ngambil Master of Tropical Pediatrics di sana setahun. Balik lagi ke Jakarta. Ya. Lalu saya konsultan tahun 2002, konsultan penyakit infeksi dan pediatri tropis. Dan tahun 2012 saya doktor S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sampai saat ini saya jadi guru besar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Jadi saya alumni beberapa perguruan tinggi ya, FK Unpad, terus Liverpool University, terus FKUI, gitu kira-kira. Baik, Prof. Pengalamannya yang sangat menarik. Lalu apa alasannya Prof. Hindra memilih sebagai spesialis anak? Saya bertugas pertama kali di Puskesmas dan saya memilih Puskesmas karena saya sedang bekerja di lapangan sebetulnya ya.
Karena kan kita waktu mahasiswa itu sudah dibekali ilmu klinis dan ilmu juga kesehatan masyarakat kan. Dan waktu sebelum, dulu zaman saya itu kurikulumnya 7 tahun. Dari 7 tahun itu ada public health-nya, terus kita tingkat terakhir tuh ke daerah. Saya ditempatkan di Sumedang, di Dharma Raja, 1 bulan di puskesmas. Nggak ada lampunya, nggak ada listriknya, jadi pakai lampu tempur. Di sana kita harus membuat proyek kan. Waktu itu kita evaluasi ini pengetahuan dan pengetahuan kepada kader-kader di puskesmas mengenai kesehatan. Kita kerja di poli, dapat panggilan malam-malam ya, hujan-hujan pakai Petromax, jemput pakai motor. Situ saya tertarik tentang kesehatan di masyarakat dan juga ilmu kesehatan anak ya. Soalnya kebetulan ada tempat perawatannya juga. Baik, Prof. Wah, sangat memotivasi kami semua. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa pasien atau kasus yang menurut Prof. Hindra paling berkesan? Dari dulu infeksi itu masalah. Saya pikir akan berakhir, sekarang enggak, malah infeksinya malah makin ada emerging infectious disease kan. SARS-CoV-2 virus emerging infectious disease ya, COVID atau emerging infectious disease. Jadi infeksi dari dulu, infeksi saluran napas, infeksi saluran cerna ya, itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Bahkan seringkali infeksi itu sangat menular, jadi menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa. Dan ternyata itu sampai saat ini. Dan ternyata ada tindakan yang paling dapat diandalkan sebagai tindakan dalam melaksanakan tata laksana infeksi itu, yaitu imunisasi. Nah, jadi imunisasi waktu itu yang saya sampaikan nih, puskesmas saya imunisasinya teladan. Waktu itu cakupan imunisasi kita tinggi ya, dan respons masyarakat juga sangat positif ya. Mungkin berbeda kalau sekarang. Dulu mah nggak ada hoax, nggak ada WhatsApp group, nggak ada media, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, nggak ada ini, barangkali lebih aman ya. Jadi alhamdulillah vaksinasi lancar, cakupan tinggi, respons masyarakat positif ya, nggak ada ya isu haram itu dulu, nggak ada ya kecurigaan itu nggak ada, saling menyalahkan nggak ada zaman saya itu. Keren banget Dok pengalamannya, bisa nih dijadiin pelajaran serta motivasi buat kita semua. Saya aja kayak meskipun masih mahasiswa baru nih Dok, kayak jadi gak sabar gitu pengen jadi dokter dengar cerita-cerita dokter. Apalagi tuh kasusnya tadi macem-macem banget kan di spesialis anak ini. Mungkin bisa jadi pertimbangan saya dan teman-teman lainnya nih buat milih spesialis nanti. Nah, kalau gitu saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Dok. Selama Prof. Hindra menjadi dokter ini, tantangan terbesar selama menjadi dokter spesialis anak tuh apa sih menurut Prof. Hindra? Sekarang ya, saya udah sampaikan ya, bahwa masa di puskesmas itu menurut saya masa emasnya. Kesehatan merupakan program yang didukung oleh hampir seluruh masyarakat. Ya. Namun setelah adanya media, ya, artinya komunikasi makin baik, transportasi juga, komunikasi media itu yang saya tidak bayangkan tuh
berita-berita yang tidak bertanggung jawab dan berita-berita yang menyesatkan, berita-berita yang menggelisahkan, berita-berita yang tidak benar, ya itu terlihat menonjol dan dipercaya oleh sebagian masyarakat, meskipun nggak sebagian besar ya. Kalau kita ngelihat cakupan imunisasi COVID ya cukup tinggi, tapi tetap ada yang sama sekali nggak mau atau sama sekali nggak percaya vaksinasi imunisasi nasional ya. Zaman dulu malah udah sampai 95%, sekarang ya 70, 80, karena tantangannya justru infodemik itu, informasi memang menyeluruh, dahsyat, sampai ke pelosok. Siapa sih sekarang orang yang nggak punya HP? Oh, pembantu di rumah aja punya HP, anak SD, anak TK aja punya HP, ya. Dan itu ternyata kalau nggak terkendali ya yang jadi panduan di masyarakat justru berita-berita yang tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang sedikit baca tapi banyak bicara. Jadinya orang juga yang nggak banyak baca jadi melihat tingkah laku atau perangai atau metode yang digunakan itu menyentuh, dapat terpercaya dari berita-berita hoax itu. Itu yang saya sedih sebetulnya ya. Itu merupakan tantangan, tapi ya itu konsekuensi dari era media saat ini. Jadi kita tetap harus tidak boleh bosan, tidak boleh mundur, tapi juga jangan membuat pernyataan-pernyataan yang justru kita membuat musuh baru. Jadi kita anggap mereka bukan anti vaksin misalnya, anti upaya kesehatan, tapi miskonsepsi. Artinya konsepnya salah gitu. Jadi belum paham. Nah, kita jadi harus berupaya memberikan merasuk sukma sehingga tahu dia akan tersentuh tuh dengan pendekatan apa. Namun sampai saat ini saya merasa bahwa tenaga kesehatan tuh masih dipercaya, masih mendapat status sosial yang tertentu di masyarakat, masih dihormati, masih mempunyai wibawa. Nah, kamu ini calon dokter ya harus mempertahankan kewibawaan itu. Kewibawaan kita itu bukan dengan marah-marah, dengan penampilan yang mewah, namun dengan ilmu. Wah, banyak banget nih yang kita dapat dari penjelasan Prof tadi. Diingat teman-teman pesan Prof tadi, jangan belajar gara-gara ujian doang. Harus belajar benar-benar karena kita tuh bakal dibutuhin banyak orang. Kita tuh sebagai dokter masa depan harus mempertahankan kewibawaan dokter dengan ilmu agar kita bisa membantu pasien dan orang-orang yang membutuhkan. Oke, Prof. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Prof tadi kan udah menjelaskan alasan kenapa Profesor Hindra ini memilih spesialis anak ya, Prof. Selama prosesnya, pernah nggak sih Prof memiliki keinginan untuk memilih spesialis lain sebelum memilih spesialis anak? Jika ada, kenapa Prof pada akhirnya tuh tetap kekeh sama spesialis anak, nggak memilih spesialis tersebut? Jadi terus terang waktu itu pilihan ada dua ya. Jadi karena memang waktu memasukkan aplikasi ya, mengisi formulir di situ ke CHS zaman dulu sih ya, Consortium Health Sciences. Waktu kita mengajukan tuh pilihan pertama apa, pilihan kedua apa. Waktu itu pilihan kedua saya kardiologi gitu ya. Tapi tentu saja waktu wawancaranya berbeda ya. Kalau kita masukin, meskipun di situ ada dua pilihan, saya masukkan pilihan yang pertama dulu, tentunya yang kita lakukan, kita proses. Ya, saya udah ngelamar, terus diterima pada kesempatan pertama, ya buat apa lagi pusing-pusing nyari jurusan yang lain. Dan ternyata setelah saya masuk dan saya mendalami, wah ini udah nikmat banget deh. Saya tertarik banget lah. Saya pengen terus, pengen jadi, waktu setelah saya ini juga, setelah saya setelah saya masuk juga
bertambah keinginan saya untuk jadi staf pengajar. Karena sebetulnya waktu di puskesmas itu saya ngajar terus. Ya, saya ngajar terus, ya ngajar kader sebetulnya ya, ngajar kader. Terus kan Dinas Kesehatan Kabupaten tuh mempunyai hubungan juga dengan Akademi Perawat. Ya, jadi saya ngajar di Akademi Perawat, saya ngajar tuh Akper Pasteur, ngajar di Akper di swasta di Bandung ya. Waktu saya WKS kedua di Rumah Sakit Umum Mana Bengkulu Selatan, saya ngajar juga di sekolah perawat ya. Jadi guru tuh tugas mulia juga deh, karena kita memberikan ilmu kan, itu beramal memberikan ilmu, iya kan? Meskipun yang kita terima tidak seberapa, tapi ilmu yang kita berikan kepada yang lain kan itu juga sama Allah. Kalau menurut keyakinan agama Islam kan itu amal yang tidak ternilai ya. Jadi ya itu setelah saya masuk bagian anak, saya menikmati, saya pengen jadi staf, alhamdulillah terpenuhi, diterima, memenuhi syarat, ya udah. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi aku juga setuju banget sih sama yang dibicarain Prof tadi, kalau menjadi guru tuh salah satu yang sangat mulia banget. Kita nih sebagai mahasiswa gak harus jauh-jauh deh, kayak misalnya selain belajar, kita juga bisa ikut ngajarin teman-teman kita, atau mengedukasi orang-orang di sekitar kita dengan ilmu yang kita punya, biar ilmu kita tuh ada berguna buat orang lain. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Prof. Selama menjalani profesi sebagai dokter, tentunya Prof ini udah mendapat banyak kasus yang macam-macam kan ya Prof. Nah, menurut Profesor sendiri, kasus tersulit apa sih yang pernah Prof Hindra temuin? Karena kebetulan Kak, saya kan infeksi tropis ya. Kebanyakan kan jadi infeksi yang terjadi di daerah tropis. Demam berdarah yang saya tiap hari itu ya, selain COVID ya. COVID pun ini gara-gara pandemi kan. Ya, kalau itu mungkin kita semua terlibat. Tapi demam berdarah ini dari sejak saya masuk bagian ilmu kesehatan anak FKUI tahun 87 itu outbreak terbesar di Indonesia. Angka kematiannya tinggi, ya kan? Terus ribuan kasusnya. Nah, dengue itu unpredictable. Ya, jadi sulit juga, karena itu pemantauan secara ketat sangat dibutuhkan. Lama perjalanannya cuma 7 hari, fase kritisnya cuma 24-48 jam. Nah, justru di critical phase itu yang mana pada anak itu turun suhunya, namun terjadi plasma leakage. Nah itu kalau kita lengah, nah udah macam-macam bisa timbul. Kalau enggak cairan cukup, shock dia, perdarahan ujung-ujungnya. Nah itu yang sulit. Ya, jadi dengue yang berat itu sulit. Ya, dan itu sampai hari ini dengue ya. Tapi alhamdulillah teman-teman kita di lapangan juga cepat mendeteksi, cepat mengirim, enggak terlambat, sehingga kemudian cairan dapat diberikan dengan seksama, dapat melewati fase kritis dengan aman. Ya, jadi biasanya berakhir dengan atau lebih banyak kesembuhan. Dan angka kematian kita kan di bawah 1%. Tapi yang sulit adalah itu dengue ya, dan itu demam ya, kalau UTI ya, berhubungi ya. Tapi kalau udah jadi prolonged fever, udah jadi relapsing fever, udah jadi fever of unknown origin, nah itu nggak mudah itu. Oke, baik Prof. Kebetulan nih saya dulu juga malah sempat DBD 2 kali Prof. Iya, sampai trombositnya tuh turun banget. Tapi untungnya dokternya tuh ceketan gitu, jadi kayak alhamdulillah sekarang masih sehat. Jadi kayak emang DBD ini butuh emang kasus yang masih jadi outbreak saat ini di Indonesia. Nah Prof, untuk sampai ke titik karir Profesor sampai saat ini nih, yang udah keren banget, terus kayak gelar udah banyak, terus pengalamannya juga udah banyak.
pasti tentunya butuh perjuangan dan perjalanan yang panjang dan prosesnya itu berliku-liku. Nah, apa sih motivasi Profesor Hindra agar Profesor bisa terus semangat dan berjuang dan melakukan proses sampai akhir? Mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita juga nih, Prof. Ya, jadi kalau bisa sih lurus gitu ya. Lurus itu apa? Ya, dari kecil, kok dari muda ya, dari awal nih. Mau jadi apa nih? Ya, sekarang kan udah masuk nih FK. Udah lihat nih kiri, kanan, sambil jalan terus nih. Mau jadi spesialis, mau jadi clinician, mau jadi preklinik, mau jadi public health, mau jadi pejabat, mau jadi menteri, mau jadi kepala dinas, direktur rumah sakit. Ya, itu ini apa namanya serap lingkungan yang kita ini. Enak gak jadi rektor, enak gak jadi spesialis, enak gak jadi ahli jantung, atau gue seneng ngejahit nih jadi ahli bedah ya. Itu harus di ini dari saat ini ya, saat difahami dengan betul ya, lurus. Jadi peraturan yang ada di ini deh diikuti. Wah, keren banget dan lengkap banget nih motivasi dan dari perkataan dan jawaban Profesor tadi. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus lurus ya, Dok. Jadi mulai dipikirin kayak kita mau apa, apalagi prospek kedokteran ini banyak kan ya, Prof. Jadi kita harus mulai dipikirin, terus apapun yang ada, apapun yang ditugasin dikerjain aja, gak usah terlalu banyak mengeluh. Pasti kalau Tuhan udah ngasih kita jalan, pasti akan dipermudah. Terus intinya kita harus menanamkan apa sih niat Allah kita masuk ke kedokteran, yaitu memupuk motivasi kita mau menolong orang, bermanfaat, sehingga dalam menjalannya itu gak akan terlalu berat. Kalau gagal bisa dicoba lagi, betul kan, Prof? Jadi bisa, kalau misalnya tertutup satu jalan, pasti jalan lain akan dibuka. Jadi jangan putus asa, teman-teman. Kita harus tetap melangkah ke depan, meskipun langkah kecil pun gak masalah. Terus jangan lupa, karena kita sebagai dokter terus belajar, karena kita tuh lifelong learning. Dan apalagi penyakit semakin sekarang kan makin berkembang. Jadi meskipun udah selesai, jangan kira kita berhenti belajar, jadi belajar terus. Oke, gak terasa, Dok. Tadi semua pertanyaan udah selesai diajukan. Saya dan tentunya teman-teman lain tuh dapat banyak banget insight dan ilmu baru nih, Prof, dari wawancara kali ini. Tentunya semoga hal ini juga menambah motivasi kami dalam mengembangkan diri agar menjadi dokter yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara di masa depan seperti Prof Hindra sekarang. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih, Prof, udah menyempatkan hadir di sela kesibukan Profesor untuk menghadiri wawancara visit dokter ini. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya Mahira dan rekan saya Ilona sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.